Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Awaludin, guru PAI BP SMPN Negeri 2 Panggul, Kabupaten Trenggalek. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Trenggalek Angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar, serta implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sementara pendidik adalah petani atau tukang kebun yang menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang sudah disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun atau merawat tanaman, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang memungkinkan mengganggu hidupnya. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Tentunya dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berpusat pada anak, seorang guru menghormati dan menghargai anak, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Jadi, orang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau potensi, dan minat peserta didik, dengan kata lain, merdeka belajar. Berikut ini contoh implementasi di sekolah yang sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Dalam hal ini, kami menerapkan pembiasaan dengan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, sehingga mereka akan membentuk budi pekerti yang sopan dan santun. Selain itu, juga pada setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, kegiatan di sekolah kami yang sudah menerapkan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara di bidang religius adalah adanya sholat zuhur berjamaah, kemudian mengikuti berbagai kegiatan keagamaan atau PHBI seperti Maulid Rasul, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, penyembelihan kurban, halal bihalal, dan lain-lain, serta adanya pembiasaan khatmil Quran setiap pagi di musola sekolah sebelum dimulainya proses PTN. Selain itu juga ada pembiasaan infak Jumat. Dalam proses pembelajaran harus senantiasa menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti, sehingga hasilnya bukan hanya intelektualitas, namun juga menghasilkan siswa dengan budi pekerti dan akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada bidang pengembangan bakat dan seni sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Trenggalek, anak-anak dikenalkan dengan tarian tradisional khas Trenggalek, yaitu seni tari Turonggo Yakso. Selain itu, mereka juga dikenalkan dengan berbagai ekskul sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti seni kerawitan, seni hadroh, seni musik, bola voli, dan lain-lain sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Implementasinya dalam pembelajaran di kelas, saya membuat kesepakatan kelas dan memberi kebebasan cara belajar mereka sesuai dengan potensinya masing-masing. Suasana proses pembelajaran saya buat dengan menyenangkan dengan cara bermain sambil belajar, sehingga siswa tidak mengalami tekanan selama proses pembelajaran dan menemukan kebahagiaan di akhir pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata.
Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Kedua, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Lalu, apakah solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelenggarakan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti aktif mengikuti diklat, seminar, dan workshop kepemimpinan. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan mengenai demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jadilah pemimpin untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.